Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amelia Pertiwi dengan NIM 63230553, kelas 634A26. Prodi Akuntansi Bina Sarana Informatika Cabang Slipi. Di sini, saya akan menjelaskan metode-metode dalam tren matematik pada data penjualan retai mobil Mitsubishi menggunakan Excel untuk tugas proyek pertemuan 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk metode yang pertama, yaitu metode time series moment. Di sini sudah ada data penjualan retai mobil Mitsubishi dari tahun 2014 sampai 2024. Ini ada tahunnya dan hasil penjualannya. Nah, yang pertama adalah kita menentukan tahun ke atau X. Nah, untuk mencari X-nya itu adalah 2014, itu sama aja tahun ke 0. Jadi, kita tulis tahun ke 0, kemudian untuk 2015-nya itu dihitung tahun pertama. Dan seterusnya sampai 2024. Nah, berarti diketahui bahwa pada tahun 2025, X-nya atau tahun ke-nya itu adalah 11. Ini. Nah, untuk menjumlahkan atau sigma ini, tahun ke itu caranya adalah menjumlahkan dari tahun 2014 sampai 2024. Nah, diketahui bahwa jumlah atau sigma pada tahun ke atau X itu adalah sebesar 55. Kemudian adalah mencari kolom XY. Nah, cara mencari kolom XY ini yaitu caranya mengkalikan antara hasil penjual ini dengan tahun ke. Jadi rumusnya adalah ini 141.962 dikalikan dengan tahun ke yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Di bawahnya juga sama, yaitu hasil penjualan ini dikali X. Nah, seperti ini. Maka jumlah sigma X-nya ini adalah kita jumlahkan semua nih dari 2014 sampai 2024. Didapatlah hasilnya sebesar 5.577.756. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah mencari X kuadrat. Nah, cara mencari X kuadrat adalah yang tahun ke ini, yang X, kita kuadratkan. Jadi caranya adalah ini dikalikan dengan ini lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini dikalikan ini. Seperti itu. Nah, ya langsung aja kita cari. Nah, seperti ini. Maka, untuk mencari sigmanya ini, kita jumlahkan nih dari 2014 sampai 2024. Nah, diketahui bahwa sigma dari X kuadrat adalah 385. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari nilai A, nilai B, dan nilai Y. Nah, untuk mencari nilai tersebut, kita menggunakan rumus persamaan, yaitu sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Itu untuk persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan yang kedua, yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita langsung masukkan saja untuk sigma Y. Nah, sigma Y ini diambil dari sini. Oh, ini karena saya lupa untuk masukkan jumlahnya, maka kita jumlahkan dulu. Cara menjumlahkannya seperti ini. Dari 2014 sampai 2024. Nah, seperti ini. Jadi, untuk XY sendiri itu nilainya adalah 1.242.674 sama dengan A kali N. Nah, karena A-nya kita belum ketemui, maka kita langsung aja N. Nah, N-nya itu tahunnya, tahun ke 2025-nya. Berarti N-nya adalah sama dengan 11. Berarti 11A. Jadi, sigma Y itu 1.200 ini sama dengan 11A ditambah B kali sigma X. B-nya karena belum diketahui juga, maka langsung aja sigma X-nya kita lihat di sini. Untuk nilai sigma X-nya itu adalah 55. Maka untuk persamaan yang pertama itu seperti ini. 1.242.674 sama dengan 11A ditambah 55B. Seperti ini.
Nah, untuk persamaan yang kedua ini yaitu sigma XY sama dengan, nah sigma XY ini kita ambil dari sini. Nah, ini. Ya 5.577.756 sama dengan A dikali sigma X. Nah, sigma X-nya itu adalah yang ini. Nah, 55. Jadi 55A ditambah, nah B. B-nya ini belum diketahui, maka sigma X kuadrat ini kita menggunakan yang ini, 385. Jadi, untuk persamaan kedua ini, rumusnya adalah seperti ini. Caranya adalah seperti ini, kita masukkan. Ini supaya mempermudah saja untuk pengerjaannya itu seperti ini. Jadi langsung. Nah, kemudian kita eliminasi untuk mencari nilai A-nya. Samakan dulu nih nilai B-nya, yaitu dengan persamaan pertama ini kita dikali 7, sedangkan untuk persamaan kedua kita kali 1. Maka 1.242.674 ini dikali 7, hasilnya adalah 8.698.718. Dan selanjutnya ini 11 dikali 7 sama dengan 77A, 55 dikali 7 sama dengan 385B. Nah, diketahui seperti ini. Ini hasilnya. Karena ini dikali 1, maka ini hasilnya juga sama, langsung aja ditaruh seperti ini. Nah, seperti ini langsung. Nah, kemudian ini kita kurangi hasil eliminasi yang sudah kita ketahui ini. Karena ini hasil B-nya adalah sama, maka sudah tidak usah dihitung. Jadi tinggal 8 juta sekian ini dikurangi 5 juta sekian. Hasilnya adalah 3.120.962. Kemudian 77A dikurangi 55A, hasilnya adalah 22A. Nah, ini dia, didapat hasilnya. Seperti ini. Jadi ini 3 juta ini hasil dari 8.698.718 dikurangi 5.577.756. Seperti ini. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 141.862. Ini untuk nilai A-nya sendiri. Selanjutnya kita mencari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B sendiri, rumusnya adalah kita menggunakan salah satu persamaan dari ini. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang pertama yaitu yang ini. Yang sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Nah, kita bisa langsung copy aja, taruh di bawah. Seperti ini. Nah, langsung copy. Seperti ini. Kemudian, kita masukkan yang rumusan tadi yang ini. Langsung aja kita copy juga bagian ininya. Langsung diisi seperti ini. Sekian. Terus A-nya itu adalah yang ini. Itu 141.862 ditambah B dikali sigma X. Nah, ini. B-nya yang ini. Jadi, yang A-nya ini cuma kita masukkan aja seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian, hasilnya adalah seperti ini. Kita kalikan dulu yang 11-nya. 11 dikali 141.162 diketahui hasilnya adalah 1.560.482. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah kita pindah ruaskan. Maka 55B adalah ini pindah ruas. Jadi 1.242.674 dikurangi 1.560.482. Nah, seperti ini. Maka diketahui bahwa 55B ini hasilnya adalah minus 317.808. Kemudian kita masukkan nilai B-nya. Maka nilai B sama dengan adalah minus 5.778,322. Nah, ini. Nah, ini udah ketemu nilai B-nya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, seperti ini rumusnya. Maka Y sama dengan A. A-nya adalah 141.862 ditambah B. B-nya adalah minus 5.778 dikali X. Nah, X-nya itu adalah tahun ke. Nah, di sini dilihat bahwa tahun ke 2025 adalah 11, maka X-nya adalah 11. Jadi kita masukkan saja di sini nilainya. Nah, seperti ini nilainya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan dulu hasil dari minus 5.778,32 ini dikali 11. Hasilnya adalah minus 63.561,52. Jadi ini kita langsung aja seperti ini. Nah, ini. Caranya kalikan dulu dengan yang 11-nya. Yang paling akhir, perkalian dulu. Nah, setelah itu diketahuilah bahwa nilai Y sama dengan adalah 141
1862 ditambah minus 63.561,52 didapat hasilnya adalah 78.300,48. Atau kita bisa bulatkan, hasilnya adalah 78.300,5. Seperti ini. Ini pembulatannya. Jika sudah, kemudian kita masukkan di kolomnya ini seperti ini. Maka A-nya itu adalah yang ini. Yang B-nya itu nilai yang ini. Y-nya juga nilainya yang ini. Nah, ini kita masukkan aja di sini. Untuk 2025 juga sama. Ini masukkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat grafik. Nah, untuk cara membuat grafiknya adalah pertama kita blok dulu nih tahun dan hasil penjualan dari 2014 sampai 2025. Seperti ini, kemudian klik insert, kemudian klik yang bagian charts. Nah, ini kita pilih yang ini. Yang chart title, kita taruh sini dulu. Klik yang data labels. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi metode time series moment. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk metode time series moment-nya. Ini bagian kolom, dan ini bagian grafiknya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode time least square. Nah, untuk mencari metode time least square-nya ini, kita masukkan dulu nih. Saya sudah masukkan itu tahun dan hasil penjualan data mobil Mitsubishi dari tahun 2014 sampai 2024. Nah, diketahui untuk sigma Y-nya ini yaitu sebesar 1.242.674. Kemudian kita isi kolom berikutnya itu tahun ke atau X. Nah, untuk mencari tahun ke ini, yaitu kita hitung dulu tahunnya. Ini dari 2014 sampai 2024 ini datanya ganjil, maka kita tentukan titik tengahnya itu berarti ada di 2019. Maka untuk tahun ke pada 2019-nya ini, yaitu 0. Nah, selanjutnya, untuk 2020, maka tahun ke-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diketahui bahwa 2025 ini berarti tahunnya adalah tahun ke-6. Ini untuk nilai X-nya di tahun 2025. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung nih kolom untuk X, Y-nya, yaitu caranya adalah dengan mengkalikan hasil penjualan atau Y dikali dengan tahun ke. Seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Ini langsung kita set aja. Cara langsungnya seperti ini hasilnya. Kemudian kita zoom saja caranya. Dari 2014 sampai 2014 kita jumlahkan semua. Nah, seperti ini. Diketahuilah hasilnya adalah minus 635.614. Nah, untuk X kuadratnya sendiri, caranya adalah dengan mengkalikan tahun ke ini, dikuadratkan. Jadi seperti ini, dikalikan lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pun sama. Ini, kalikan, ini. Gitu. Ini langsung saja kita seret, biar hasilnya cepat. Nah, seperti ini. Maka, ini kita jumlahkan. Aja dari tahun 2014 sampai 2024. Nah, ini hasilnya udah ketahuan nih. Kalau X kuadrat pada 2025-nya adalah 36 dan untuk sigma X kuadratnya adalah 110. Nah, kemudian kita mencari nilai A, nilai B, dan nilai Y. Untuk mencari nilai-nilai tersebut menggunakan rumus. Nah, rumus A-nya itu adalah A sama dengan sigma Y dibagi N. Jadi kalau misalnya kita mau langsung aja menggunakan rumus, ini caranya tinggal sigma Y ini yang ini. Sigma Y dibagi N. N-nya itu adalah tahun. Jadi tahun 2014 sampai 2024 itu adalah 11 tahun. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang B pun rumusnya yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jadi, caranya adalah ini sigma XY, yang ini, dibagi sigma X kuadrat yang ini, 110. Nah, ini. Diketahui hasilnya adalah minus 5.778,31.
Ini. Nah, untuk rumus Y-nya sendiri adalah A ditambah B dikali X. Nah, A-nya ini kan sudah ketahuan nih bahwa ini. Kemudian ditambah B, ini dalam kurung dulu, B dikali X. X-nya itu adalah 6 yang ini. X 2025. Nah, seperti ini. Diketahui bahwa nilai Y sendiri ini adalah 78.300,51. Maka nilai ini tinggal masukin aja untuk di tahun 2025-nya. Nah, ini. Jadi hasil penjualan atau Y-nya ini di tahun 2025 adalah sebesar 78.300,5. Jadi nilai ini balance dengan ini, metode time series moment. Jadi hasilnya itu sama, harus sama. Nah, seperti ini. Hasilnya sama. Nah, setelah itu kita membuat grafiknya. Cara untuk membuat grafiknya sama, yaitu kita blok dulu dari tahun 2014 sampai tahun 2025. Kemudian klik insert, klik yang chart. Kita pilih bagian yang ini. Kemudian klik yang data labels. Nah, seperti ini. Nah, ini dia untuk grafik pada metode timeless square-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode semi-average. Sebelumnya ini saya sudah isi tahun dan hasil penjualan pada mobil Mitsubishi. Seperti ini, dari tahun 2015 sampai 2024. Nah, karena di metode semi-average ini datanya harus dibagi menjadi dua, namun karena tahun dari 2014 sampai 2025 ini tahunnya adalah ganjil, maka di tahun 2009 ini harus dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kelompok pertama ini untuk tahun 2019 ini hasil penjualnya adalah sama seperti ini, namun hanya bedanya dibagi menjadi dua kelompok saja. Oke, selanjutnya pada kolom X ini kita tentukan dulu hasil tengahnya atau intervalnya. Karena di sini dari 2014 sampai 2019 ini datanya adalah genap, maka untuk titik tengah atau titik intervalnya ini adalah di tahun 2016 dan 2017. Jadi ada 2 tahun. Ini adalah untuk titik tengahnya. Kemudian untuk X-nya maka di tahun 2016 ini adalah minus 1 dan di tahun 2017-nya adalah 1. Kemudian di tahun 2018-nya 3 dan 2019-nya adalah 5. Ini. Tidak lupa juga ini untuk 2014-nya ini adalah minus 5. Di 2015 adalah minus 3. Seperti ini. Jadi ada selisih 1. Maka di 2019-nya itu adalah X-nya adalah habis 5 berarti 7 karena selisih 1. Terus kemudian 9, 11, 13, 15, 17. Dan untuk tahun 2025-nya maka X-nya adalah 19. Baik, selanjutnya di kolom semi total ini caranya adalah kita jumlahkan dulu nih hasil penjualannya, hasil semua penjualan di tahun 2014 sampai 2019. Jadi caranya seperti ini. Kita jumlahkan semua. Nah, ketahuilah, didapat nih hasilnya adalah 829.741. Nah, seperti ini. Ini juga sama caranya seperti ini. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah di kolom semi average. Nah, cara menentukan semi average-nya ini caranya yaitu hasil dari semi total ini dibagi tahun kelompok 1. Nah, tahun kelompok 1 ini dari 2014 sampai 2019 ini adalah 6 tahun, maka hasil dari semi total dibagi 6. Hasilnya adalah 138.290,16. 1667. Kita pakai 2 angka aja. Maka 16 atau 17. Seperti ini. Yang ini juga sama. Caranya ini dibagi 6. Nah, hasilnya adalah 95.783. Seperti itu. Nah, maka nilai A-nya itu adalah ini semi average-nya ini. Tinggal dimasukkan aja kayak gini. Ini juga sama. Nilai A-nya. Nih. Nah, ini. Nilai A-nya adalah 138
1290,16. Nah, ini. 16 atau 17. Ini langsung, ini karena dibulatkan nilainya. Kemudian untuk mencari nilai B-nya ini, caranya kelompok rata-rata 2 dikurangi kelompok rata-rata 1. Maka hasilnya ini, yang 95 ini dikurangi 138.000. Yang ini. Nah, yang kayak gini. Kayak gini. Dibagi 6. 6 ini yaitu N atau tahun. Tahun kelompok 1 atau tahun kelompok 2. Jadi dari 2014 sampai 2019 ini adalah 6 tahun. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian nilai B, maka nilai B sama dengan ini kita kurangi dulu hasil dari 95 ini dikurangi 138 ini. Hasilnya adalah minus 42.507,17. Maka ini dibagi 6. Nah, ini caranya sama dengan ini dibagi ini. Hasilnya didapat minus 7.084,53. Nah, kita lihat di sini. Karena intervalnya ini di tahun berarti ini 2016 dan 2017 ini adalah intervalnya atau titik tengahnya genap, maka nilai B-nya ini harus dibagi 2. Bagi 2. Nah, seperti ini. Maka didapatlah hasil nilai B-nya adalah nah, seperti ini. Dapat bahwa nilai B adalah minus 3.542,26. Seperti ini. Nah, yang terakhir adalah menentukan nilai Y. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu nih untuk kolomnya yang B-nya. Hasilnya ini. Masukkan sini. Nah, jika sudah kita cari nilai Y-nya. Yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y sama dengan A ditambah B kali X. Ini. Nah, langsung kita masukin aja nih nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 138.290,17. Nah, ini kita masukkan aja nilai A ditambah B, nilai B-nya yang ini. Ini. Nah, dikali X. Nilai X-nya ini adalah yang ini, 19. Nilai ini. Nah, maka Y sama dengan nah, ini kita kalikan dulu nih yang minus 3.542,26 ini dikali 19. Jadi yang ini kita turunkan dulu. Ditambah hasil ini dikalikan ini. Nah, didapat hasilnya adalah minus 67.302,94. Atau ini bisa dibulatkan menjadi 67.303,01. Seperti ini. Maka langsung aja Y sama dengan ini ditambah ini. Nah, seperti ini hasilnya. Maka Y sama dengan hasilnya adalah 70.987,16. Nah, ini kita masukin aja di kolom.
seperti ini. Nah, seperti ini untuk tabel metode semi average. Kemudian kita membuat grafik. Nah, cara untuk membuat grafiknya adalah kita blok dulu nih tahun dan hasil penjualan dari 2014 sampai 2025. Seperti ini. Kemudian kita klik insert, klik bagian yang chart. Nah, kita pilih yang bagian ini. Ini kemudian klik yang data labels. Nah, seperti ini. Baik, ini untuk metode semi average. Baik, selanjutnya masuk ke metode terakhir yaitu metode regresi linear. Yang pertama ini saya sudah isi untuk tahun, hasil penjualan, dan biaya promosinya dari tahun 2014 sampai 2024, hasilnya sekian. Nah, ini kita langsung jumlahkan saja untuk sigma Y dan X-nya. Caranya klik seperti ini. Nah, sudah. Kemudian untuk X kuadrat ini caranya adalah nilai B promosi atau X-nya ini dikuadratkan. Nah, seperti ini. Ini langsung saja biar cepat. Nah, seperti ini. Ini jangan lupa kita jumlahkan juga hasilnya. Seperti ini. Nah, diketahui nih bahwa jumlah atau sigma dalam X kuadratnya adalah 54.213. Ini dalam miliar rupiah ya. Kemudian adalah XY. Nah, untuk mencari X-nya ini, caranya nilai atau hasil penjualan ini, atau Y, dikalikan dengan B promosi atau X yang ini. Nah, caranya seperti ini. Ini juga sama. Langsung aja. Ini. Kemudian dijumlahkan. Nah, ketahuilah seperti ini untuk sigma XY-nya. Nah, kemudian kita mencari nilai A, nilai B, dan nilai Y. Nah, untuk mencari nilai A sendiri ini, rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi rumusnya, nah, seperti ini. Ini rumusnya. Masukkan aja nih sigma Y. Sigma Y ini yang ini, yang 1.242.674 dikali sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadratnya tuh yang ini. Dikurangi sigma X. Nah, sigma X ini yang 757. Ini. Kemudian dikali sigma XY. Nah, sigma XY ini yang ini. Sorry. Nah, seperti ini. N. N-nya adalah, kita lihat di sini, N-nya itu adalah tahun. Dari tahun 2014 sampai 2024 itu adalah 11 tahun. Jadi N-nya adalah 11. Sigma X kuadratnya itu adalah yang ini, 54.213. Jadi ini dikali yang ini dikurangi dikurangi 757 kuadrat. Nah, seperti ini. Maka nilai A-nya Nah, ini maka nilai A-nya ini adalah kita kalikan dulu yang
1.242.674 dikalikan 54.213 ribu yang ini, kemudian baru dikurangkan dengan ini dikalikan dulu. 757 dikali 82.378.707. Langsung aja. Jadi nilai ini dikali nilai ini dikurangi hasil dari ini, yang ini dikali ini, hasilnya sekian. Per ini 11 dikali 54 ini dikali ini kan ini dulu ya. Ini dikurangi ini dikali ini. Nah, seperti ini. Maka nilai A-nya adalah tinggal dijumlahkan saja. Ini dikurangi ini. Per 596.343 dikurangi 573,49. Hasilnya adalah 23.294. Ini dalam miliar. Maka nilai A-nya sama dengan ini dibagi ini. Nah, didapatkan hasil nilainya adalah 215.008. Ini dalam satuan miliar rupiah. Nah, seperti ini untuk nilai A-nya. Selanjutnya kita mencari nilai B-nya. Tentunya ini kita dulu kita masukin di sini. Masukin ke kolom. Kemudian kita cari nilai B-nya. Nah, rumus nilai mencari B adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, maka B sama dengan N. N-nya itu adalah yang ini, sama juga nilai tahunnya, yaitu 11 dikali sigma XY. Sigma XY ini ambil dari sini. Nah, ini. Dikurangi sigma X yang ini dikali sigma Y yang ini. Ini kita tengahin dulu seperti ini per N-nya 11 sigma X kuadratnya adalah yang ini dikurangi sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadratnya sendiri itu adalah 757,49
pangkat 2. Nah, seperti ini. Maka B sama dengan, nah kemudian ini kita kalikan dulu, yang 11 dikalikan 82.378.700. Ini, nah ini maka nilai 11 dikali 82 sekian ini hasilnya adalah 906.165.777. Kemudian ini dikurang dengan ini. Hasil ini dikalikan ini. Hasilnya adalah 940.704.218. Nah, ini juga dikalikan dulu nih. Yang 11 dikali 54 ini. Nah, hasilnya sekian. Dikurangi ini dikali ini. Hasilnya adalah sekian. Maka nilai B-nya, nah, maka ini dikurangi nilai ini. Ini dikurangi ini. Maka nilai B-nya, nilainya adalah minus 1483. Ini dibulatkan. Seperti ini. Selanjutnya adalah kita mencari nilai Y. Sebelum itu kita masukkan dulu di kolom yang nilai B-nya. Nah, seperti ini. Ini untuk nilai B-nya. Sekarang kita mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y sendiri ini, rumusnya adalah A ditambah B dikali X. A ditambah B dikali X. Nah ini kita masuk aja nih nilai Y-nya. Ini diambil dari metode time least square yang bagian ini. Nah yang 78.300,5. Nih, kita masukin di sini 78.300,5. Ini dibulatkan jadi 78.301. Untuk A-nya ini kita ambil dari sini 215 ditambah ini ditambah nilai B-nya dikali X. Nah, karena ini kita akan mencari nilai X-nya, maka nilai X-nya kita pindah ruaskan, kita keluarkan, maka yang X-nya ini adalah 1482, 483, X nilai ini nilai A dikurangi nilai Y-nya itu 78.300,5. Nah, seperti ini. Ini dibulatkan aja. Maka nilai ini dikurangi ini hasilnya adalah 136.708. Maka nilai X-nya adalah ini dibagi nilai yang ini yang 1483. Nah, maka diketahui nilai X-nya itu adalah 92. Nah, ini untuk di kolomnya ini Y-nya kita isi dulu. Nilai Y-nya itu sama dengan metode time least square ini. Kita ambil dari yang ini. Yang 78.300,5. Nah, ini kita klik aja 78.301.
Ini kita bulatkan. Nah, seperti ini. Ini kenapa hasilnya 31? Karena ini saya bulatkan. Kemudian, untuk menentukan nilai X-nya ini adalah caranya nilai Y ini dikurangi nilai A dibagi nilai B. Nah, jadi hasilnya adalah 92. Ini untuk X-nya atau biaya promosi perkiraan di tahun 2025. Ini. Maka hasil penjualan atau Y-nya ini kita masukkan ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, untuk tabelnya adalah seperti ini. Kemudian kita membuat grafik. Cara untuk membuat grafiknya adalah kita blok dulu nih tahun dan hasil penjualan dari tahun 2014 sampai 2025. Terus klik insert dan pilih yang bagian cards, yang ini. Kemudian pilih yang data label. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini untuk grafik di metode regresi linear. Sekian penjelasan dari saya tentang forecasting data penjual mobil Mitsubishi dari tahun 2014 sampai 2024. Terima kasih.